alias Rambo berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah menuju dapur. Ambil parang, Pak. 15 adegan ungkap pembunuhan sadis ibu rumah tangga pemilik warung kopi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu sore. Usai menggorok leher korban, tersangka sempat menyiram BBM jenis Pertalite ke tubuh korban dan membakarnya. Melengkapi berkas perkara penyidikan, Satuan Reskrim Polres Tapanuli Tengah menggelar rekonstruksi pembunuhan Yusnaini Lubis, ibu rumah tangga pemilik warung kopi di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dilakukan tersangka AS alias Rambo pada 11 Agustus 2022 lalu di Desa Sihaporas, Kecamatan Pinang Sori. Menghindari hal yang tidak diinginkan, rekonstruksi pembunuhan digelar di pelataran halaman Mako Polres Tapanuli Tengah dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Dalam rekonstruksi, tersangka AS alias Rambo melakukan 15 adegan pembunuhan terhadap korban Yusnaini Lubis, wanita pemilik warung kopi. Adegan dilakukan dari mulai tersangka datang ke warung milik korban, kemudian korban datang membawa secangkir kopi sambil menagih hutang kepada tersangka, hingga tersangka marah dan menggorok leher korban, kemudian menyiram korban dengan minyak serta membakarnya. Rekonstruksi pembunuhan terhadap Yusnaini Lubis, ibu rumah tangga pemilik warung kopi, langsung dihadiri 5 orang saksi serta tim Kejaksaan Negeri Sibolga. Menurut Humas Polres Tapanuli Tengah, AKP Gurning, rekonstruksi dilakukan guna melengkapi berkas perkara untuk mencocokkan pernyataan tersangka dengan kejadian yang sebenarnya. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dikarenakan tersangka tersinggung dan sakit hati dengan korban yang menagih hutang dan menegur agar tersangka agar tidak mengganggu pekerjaan yang ada di warung milik korban. Agak turun kan kepala bang, ya bang. Oke. Menang pelilit dulu jatah. Tahan lagi, 1, 2. Oke. Selanjutnya Sudah. Lagi. Siap. Warung. Tadi kemarin ada beberapa adegan, Kon. Adegan yang diperagakan pada kasus pembunuhan sebanyak 15 adegan yang sudah dilaksanakan sesuai rekonstruksi tadi yang kita sama-sama saksikan. Untuk motifnya sendiri, apa motif terjadinya pembunuhan ini, Komandan? Motif pembunuhan yang terjadi karena korban pernah melarang si pelaku untuk mendekati salah seorang pekerja yang bekerja di warung milik korban. Dan kemudian pernah si korban menagih hutangnya kepada pelaku, di mana pada waktu itu dilapornya di warungnya itu masih ada orang lain yang mendengarkan, sehingga si pelaku merasa sakit hati sehingga melakukan pembunuhan. Berarti ada ketersinggungan, Komandan ya? Iya, pastinya itu. Untuk pasal yang diterapkan sendiri kepada korban ini, apa pasal? Berapa pasalnya, Komandan? Ya, pasal ini persangkakan kepada pelaku yaitu 338 pembunuhan dan juga 351 ayat 3 yaitu penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dengan ancaman berapa tahun penjara? Ancaman hukuman sesuai dengan pasal yang persangkakan itu 15 tahun penjara. Nggak, nanti Pak. Belum. Iya. Udah balikkan sekali, balikkan. Sebenarnya ini ayah. Usai dilakukan rekonstruksi, pihak kepolisian Resor Tapanuli Tengah selanjutnya akan menyiapkan berkas perkara tersangka. Kemudian akan menyerahkan tersangka ke pihak kejaksaan. Terhadap tersangka akan dijerat pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Cipta Karya, Waspada News TV melaporkan. belakang rumah dan menyembunyikan barang tersebut di sudut dinding dapur dekat kandang ayam. Kau silip aja lah di sini. Oke. Tahan. Ada di sini dia. Iya. Tahan. Oke, biar dapat. Tunggu, pegang dulu, pegang.